Hai, minasan konbanwa. Otsukaresama desu. Bagi kalian yang baru selesai beraktivitas, Genki desu ka? Apa kabar? Ya, ini adalah pelajaran hiragana terakhir di minggu ini. Dan ya, pada pelajaran sebelumnya, jadi pada pelajaran pertama, kedua, dan ketiga kita telah menulis a, i, u, e, o, ka, ki, ku, ke, ko, sa, shi, su, se, so. Ya, jadi sebelum kita melanjutkan pelajaran, jadi coba kita sedikit bermain. Dibilang bermain mungkin lebih tepatnya mencoba menghafal ulang lagi apa yang telah kalian pelajari selama ini setelah bersama saya. Baik, saya memiliki kartu di sini ya, dan kalian bisa membaca ini ya, atau tidak kita baca bersama-sama sekarang. Hai, ini adalah su. Saya punya sa, se, so, shi, ko, ki, ku, ke, ka, o, e, u, i, a. Ayo, sekali lagi. Saya acak dulu ya. Baik. U, e, ke, ku, ki, ko, shi, so, se, sa, su, o, ka, a, dan i. Baik, sekali lagi. Kita punya shi, ko, ki, ku, ke, e, u, o, sa, se, so, su, i, a, dan ka. Baik, sudah 3 kali, dan ayo kita mulai kilas balik ya. Jadi kita pertama akan mengilas balik apa yang telah kita pelajari minggu ini. Jadi ya, sebelum kita sudah mempelajari 3 deret ya. Jadi deret a, i, u, e, o, ka, ki, ku, ke, ko, dan sa, si, su, se, so. Dan apakah kalian masih ingat bagaimana cara menulisnya? Kita tulis sekarang. Oke. Jadi huruf A ya. Jadi bagi kalian yang telah mengikuti pelajaran sebelumnya atau telah menonton di YouTube, pasti masih ingat dengan bagaimana cara guratannya huruf A, yang dimana guratan tersebut memiliki 3 guratan ya. Kita tulis huruf A ya, kini dimana guratan pertama itu kita bengkokkan ya, kita lengkungkan gitu. Guratan kedua seperti ini, dan guratan ketiga satu ya, bikin itu bengkokan yang besar, dan kita tebas, dan kita punya A di sini ya. Lalu untuk I, jadi seperti ini, kita lambungkan, lalu kita bikin sejajar di sini, dan kita agak merengkan sedikit ya. Kita punya I di sini. Untuk U, jadi seperti ini, 2 guratan, 1. Lalu kita bayangkan garis penghubung di sini, jadi seolah-olah terhubung, dan bengkokkan, dan kita tebas di sini. Kita punya U. Lalu untuk E, kita punya seperti ini, jadi 2 guratan, 1, 2, sedikit pelan, lalu kita balik, kita stop ya, balik lagi seperti ini, lalu kita lurus E. Dan untuk deret terakhir di A, I, U, E, O, kita punya O ya, dimana kita sedikit diagonal, 1, ada 3 guratan ya. Ini yang pertama, kita lurus bentuk segitiga, lalu kita
bengkokkan, lalu kita tebas ke atas, agak ke atas ya, mohon maaf. Dan kita garis di sini. Oke. Jadi kita punya A, I, U, E, dan O. Lalu pada deret kedua, kita punya kakiku keko dengan penulisan seperti berikut. Yang pertama adalah K, di mana K itu penulisannya yang pertama seperti ini. 1, ya, jadi agak sedikit diagonal. Lalu 2, kita tebas, lalu kita kira-kirakan apakah dia sejajar atau tidak. Ketika sudah sejajar, kita beri sedikit ruang di sini, yang dimana kita beri garis terakhir di guratan ketiga. Di sini kita dapat K. Lalu kita punya Ki yang memiliki 4 guratan dengan tulisan seperti 1, 2, ya. Jadi ketika kita menulis guratan ketiga di sini, jadi kita ya agak pisah, namun kita bayangkan bahwa kita masih menulis di sini dan kita beri ruang dan seperti ini. Ki. Lalu kita punya ku yang hanya 1 guratan, namun kita harus ya dengan kita membayangkan ada garis di sini, kita beri sedikit ruang di sini. Ya, dan kita bikin sudut kurang lebih hampir lebih dari 90 derajat ya. Ya, seperti ini, dan yang di sini mendekati garis. Jadi ada sedikit ruang di sini, kalian lihat ya. Ku. Lalu kita ke K, di mana K sedikit rempong ya. Anduknya syaratnya. Yang pertama itu sedikit kita bengkokkan di sini ya. 1. Lalu kita bayangkan garis penghubung ya, kita bayangkan berhubung di sini. Lalu kita lanjutkan. Kita lurus di sini, lalu kita tebas. Oke. Kita punya K, dan yang terakhir kita punya Ko ya. Yang pertama ada 2 guratan di sini. Jadi yang pertama kita seperti ini. Lalu kita lambungkan, bayangkan garis penghubung, dan kita buka ruang yang besar. Ya, ruang yang besar ya, seperti ini. Dan kita punya Ka, Ki, Ke, Ke, Ko ya. Dan kemarin di hari ketiga kita mempelajari deret berikutnya, yakni Sa, Shi, Su, Se, So ya. Dimana Sa itu memiliki 3 guratan ya. Yang pertama itu dia kita bikin sedikit diagonal di sini ya, tidak terlalu lurus. Lalu kita bikin garis seperti ini, lalu kita lambungkan dan kita bayangkan bahwa ini sedikit terhubung. Dan kita berikan sentuhan terakhir ya, 1, 2, 3. Lalu kita punya Si yang hanya 1 guratan ya. Jadi kita lurus, pelan-pelan kita bengkokkan, lalu kita tebas ya. Kita punya Si. Lalu kita ke Su di sini yang memiliki 2 guratan ya. Dengan pertimbangan pertama, ketika kita telah menulis garis pertama, kita harus melihat yang di sebelah kiri itu harus lebih panjang daripada yang di sebelah kanan. Oke, setelah kira-kira sudah lebih panjang dan pendek dilihat, kita tarik garis pemutus di sini, lalu kita ya bulatkan seperti ini, dan kita tebas. Kita punya Su. Lalu kita ke C yang memiliki 3 guratan. Guratan pertama itu dia sedikit diagonal, dan yang kedua juga tidak terlalu lurus, dan yang ketiga ketika kita pasang di sini dia tidak lurus dengan yang ini ya. Jadi kita beri sedikit ruang di sini. Ya, dan kita belokkan secara perlahan di sini, dan kita punya C. Dan yang terakhir kita punya So yang sama seperti Si, hanya memiliki 1 guratan. Namun pertimbangannya itu adalah ketika kita menulis di bagian ini ya, jadi dia tidak lurus, tapi kita naikkan sedikit ke atas dan kita belokkan, dan titik ini dia bertemu dengan titik yang ini, sehingga kita punya Sa, Shi, Su, Se, So. Baik, itu yang telah kita pelajari pada 3 hari sebelumnya. Dan hari ini saya ingin memberikan tanda baca yang bisa mengubah cara baca deret K dan deret Sa di sini, sehingga mereka berubah cara bacanya. Apakah itu bisa di A, I, U, E, O? Untuk saat ini saya bilang tidak bisa, tapi tentu saja dengan beberapa pengecualian mereka bisa. Namun saya tidak akan membahasnya itu kali ini. Baik,
Dan tanda baca itu kita tulis di sini ya. Itu seperti ini ya. Yang diberikan di bagian sini kira-kira ya, di bagian kanan atas atau pada bagian kanan, intinya seperti itu. Di mana tanda baca ini dibaca teng teng. Ya. Yang dimana ketika teng teng ini kita tambahkan di kaki kukeko dan sasi suseso, sekali lagi nadanya akan berubah. Yang dimana ketika kita tambahkan k di sini, yang itu kita tambahkan di sini ya, ya, maka k akan berubah menjadi ga, ya, menjadi ga, ya, k berubah menjadi ga di sini. Yang dimana ketika kita menulis saki, k, bukan, mohon maaf. Jadi ketika kita menulis kaki, ya, contohnya adalah kaki. Kaki dalam bahasa Jepang itu berarti buah kesemek. Apakah kalian tahu buah kesemek itu apa? Buah kesemek itu merupakan salah satu buah khas Jepang yang berwarna oranye ya. Dan ketika dia ditambahkan ga di atasnya ya, dia berubah mohon maaf, 1, 2, 3 k. Kita tambahkan ga dan ki di sini, maka kita baca menjadi gaki ya. Kaki, gaki. Kaki berarti kesemek. Namun gaki berarti bocah. Ya. Jadi sebuah perbedaan tanda baca itu menyebabkan artinya berubah ya. Dari kaki yang berarti buah kesemek, maka gaki menjadi buah hati. Yang berarti bocah ya. Oke, kita melanjutkan ke ki. Di sini ya, yang dimana ki ya, kita tambahkan tanda baca teng-teng di sini. Yang dimana ki itu berubah menjadi gi. Ki menjadi gi ya. Yang dimana kita punya saki. Saki yang berarti tadi ya. Saki ini berarti tadi. Tadi. Lalu kita tambahkan gi di belakangnya, namun dengan satu tambahan huruf u, sagi. Usagi, dia berarti kelinci. Ya. Baik, jadi ternyata videonya terpotong karena koneksinya buruk ya di saat pengambilan live tadi, dan saya mohon maaf atas kesalahan teknis ini. Dan itu juga sedikit menjawab ternyata kenapa penontonnya tiba-tiba berkurang drastis ya. Oke, tapi tidak masalah. Saki, usagi, ya, ki, gi di sini. Lalu kita lanjut. Ku di sini ketika kita tambahkan teng-teng, dia berubah menjadi gu di sini ya. Gu. Yang dimana kita punya kaku di sini yang berarti menulis ya. Kaku yang berarti menulis. Lalu kita tambahkan teng-teng di sini, dari kaku menjadi kagu yang berarti peralatan rumah tangga ya, seperti entah itu alat dapur atau alat membersihkan rumah gitu. Itu adalah kagu ya, terdiri menjadi sebuah kata-kata yang terdiri atas itu dah macam-macam peralatan bersih-bersih gitu ya, atau peralatan rumah tangga ya. Kaku, kagu di sini. Lalu kita selanjutnya kita mempunyai ke di sini ya, yang dimana ke di sini ketika kita tambahkan teng-teng menjadi ge ya. Kita tambahkan teng-teng di sini menjadi ge, yang dimana itu bisa kita lihat di sini adalah ketika kita tambahkan sebuah kosakata sebuah huruf ri di sini ya. Jadi 1, 2 ya, ri di situ ya. Keri, kita punya keri yang berarti tendangan di sini. Lalu keri itu kita tambahkan teng-teng pada ke menjadi g, menjadi geri ya, yang berarti diare di sini ya.
Jadi keri tendangan, keri, geri, ya. Oke. Dan kita selanjutnya punya ko, ya, yang ketika kita tambahkan teng-teng menjadi go di sini ya, go. Oke. Dengan contoh kita punya itu adalah kako, kako, ya, kako berarti lampau, ya, seperti apa namanya, bentuk lampau gitu ya, bentuk masa lalu ya, atau past tense gitu ya, bentuk lampau itu berarti kako. Lalu ketika ko-nya kita tambahkan teng-teng sini, dia menjadi kago, kago, kago yang berarti keranjang, ya. Dan situ ya, satu deret kakiku keko itu ketika kita tambahkan teng-teng menjadi gagigu gego. Dan kita berlanjut ke sa di sini, maka dia berubah menjadi z, s menjadi z, ya, k menjadi g, s menjadi z di sini ya. Yang dimana kita punya sa ditambah teng-teng menjadi za, ya, yang dimana sebelumnya itu saya lupa menambahkan apa namanya contoh di sini karena saya belum menemukan, tapi sekarang saya menemukannya. Jadi kita punya sara-sara, ya, kita punya sara-sara, sara di sini ya, yang dimana kita pelajari anu baru di sini ya. Ketika kita punya ri, maka kita punya ra di sini ya, ra dengan penulisan 1, 2, ya, kayak kalimat ya, ra. Kita kembali sara-sara, yang dimana kosakata ini, sara-sara ini merupakan sebuah onomatopea atau apa namanya, bunyi yang dikata, yang menjadi kata, bunyi menjadi kata, seperti suara anjing guk-guk, suara binatang gitu ya, kokok gitu, berkokok, ayam berkokok, burung berkicau, seperti itu. Dan kita punya sara-sara yang dimana dalam bahasa Jepang ini merupakan suara aliran air, ya, sara-sara, suara aliran air yang kayak gitu ya, kurang lebih seperti itu. Lalu ketika kita tambahkan teng-teng, ya, ketika kita tambahkan teng-teng di sini, ya, zara, zara, ya, dari sara-sara dia berubah menjadi zara-zara, ya, yang dimana sara-sara tadi aliran ya, zara-zara itu merupakan pertanda permukaannya itu kasar ya, permukaan kasar. Ya, permukaan kasar seperti itu, permukaan apa, amplas permukaan amplas atau permukaan kerikil kayak gitu. Jadi dia tidak mulus tapi dia apa namanya, kasar gitu ya. Itu makna dari sara-sara dan zara-zara. Kita beralih ke shi di sini, yang dimana shi, ya, ketika kita tambahkan teng-teng dia bunyinya menjadi ji, ya, ji di sini, yang dimana kita punya kashi, ya, sebagai contoh kashi, kashi yang berarti lirik. Namun ketika shi-nya kita tambahkan teng-teng di sini, maka dia menjadi kaji, kaji yang berarti kebakaran, ya, sangat berbeda ya. Dan kita beralih ke su di sini, ya, yang dimana su ketika kita tambahkan teng-teng maka bunyinya menjadi z, 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 ya, yang dimana contoh yang kita punya di sini adalah kousui, kousui, ya, kousui berarti parfum. Dan ketika kita tambahkan teng-teng di sini maka menjadi kozui, kozui yang berarti banjir, ya, sama-sama air tapi ternyata maknanya berbeda. Oke, kozui, kozui. Kita beralih ke se di sini ya. Se dengan teng-teng di sini maka dia berubah menjadi z, se, z dengan contoh AC, AC yang berarti keringat ya, AC berarti keringat, tapi ketika kita tambahkan teng-teng dia menjadi AZ, AZ yang berarti pematang sawah, ya, pematang sawah, AC, AZ gitu ya. Dan yang terakhir kita punya so, ya, ketika kita tambahkan teng-teng dia menjadi zo, ya, kita punya zo di situ, yang dimana contohnya adalah so, so di sini seperti pada so desu ka, ya, so desu ka, yang dimana itu berarti oh jadi begitu, ya,
So di sana berarti begitu ya. Dan ketika kita tambahkan teng teng di sini maka dia berarti dia dibaca zo, berarti gajah. Ya. So zo ya. Jadi ketika berarti so desu ka, apakah begitu atau apakah benar demikian gitu. Zo desu ka? Zo desu ka? Apakah gajah gitu ya. Sangat berbeda ya, hanya dengan teng-teng saja seperti ini. Baik, jadi demikian perbaikan dari video yang terpotong tadi dari TikTok. Jadi sekali lagi mohon maaf atas kesalahan teknisnya dan terima kasih telah menyimak sampai akhir video. Jadi bagi kalian yang telah mengikuti pelajaran dari tadi ini, yang ingin mengulang silahkan dicek di channel YouTube Darumawan ini yang bisa kalian akses ya melalui TikTok juga bisa. Dan semua pelajaran yang telah saya berikan, yang telah kita pelajari bersama-sama dari kemarin juga telah diunggah semuanya di sana. Jadi kalian bisa simak, pelajari dan pelajari ulang di sana. Hai, minasan arigatou gozaimashita. Otsukare sama deshita. では